Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warni dengan nomor induk mahasiswa 501170027, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bali Bandung. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Dani Rahman MSI selaku dosen penguji ke-1. Izinkan saya untuk menyampaikan usulan penelitian 1 dengan judul Pengaruh dana perimbangan dan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA terhadap belanja daerah. Studi survei pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menyampaikan 10 pokok bahasan. Yang pertama, latar belakang masalah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Kemampuan pengelolaan anggaran daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai tugas pembangunan. Belanja daerah, jika terkelola dengan baik, dapat menjadi pelindung dan peningkat kualitas hidup masyarakat yang merupakan salah satu tugas daerah. Pengelolaan belanja daerah harus mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien, dan efektif. Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh, maka pemerintah daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Sumber penerimaan untuk pembiayaan belanja daerah salah satunya berasal dari dana perimbangan, yaitu pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi. Selain dana perimbangan, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya bisa juga membantu membiayai beberapa kegiatan belanja daerah yang berguna untuk penyediaan pelayanan kepada publik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah memerlukan dana perimbangan. Yang kedua, untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, diperlukan dana transfer sebagai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat besar. Yang keempat, SILPA sebagai salah satu penerimaan pembiayaan daerah yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Yang kelima, jika SILPA cukup besar dan mampu menutupi kebutuhan belanja modal, maka dana transfer dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk belanja operasional dan belanja tak terduga daerah. Yang keenam, SILPA suatu daerah dapat mengindikasikan sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran daerah secara baik dan tepat dalam setiap anggaran dan belanja daerah. Yang ketujuh, belanja daerah jika terkelola dengan baik dapat menjadi pelindung dan peningkat kualitas hidup masyarakat. Yang kedelapan, untuk menciptakan efisiensi terhadap belanja daerah, pemerintah daerah harus membuat satuan biaya dalam penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesembilan, peningkatan belanja daerah, baik yang sifatnya investasi maupun bukan investasi, harus dilakukan untuk menambah aset milik daerah dan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan untuk publik. Kemudian yang ke-10, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana perkembangan dana perimbangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Yang kedua, bagaimana perkembangan sisa lebih perhitungan anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Yang ketiga, bagaimana perkembangan belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Yang keempat, bagaimana pengaruh dana perimbangan secara parsial terhadap belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Yang kelima, bagaimana pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran secara parsial terhadap belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Dan yang keenam, bagaimana pengaruh dana perimbangan dan sisa lebih perhitungan anggaran secara bersama-sama terhadap belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Selanjutnya, definisi variabel. Yang pertama, dana perimbangan. Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Selanjutnya, sisa lebih perhitungan anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dan yang ketiga, belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, teori penghubung. Yang pertama, pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian yang kedua, pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Kemudian pengaruh dana perimbangan dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah. Menurut Priyo Hari Adi tahun 2009, belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja daerah merupakan variabel terikat yang besarannya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Kemudian paradigma pada penelitian ini, yang pertama, dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Yang kedua, sisa lebih perhitungan anggaran memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Kemudian dana perimbangan memiliki hubungan dengan sisa lebih perhitungan anggaran. Dan dana perimbangan dan sisa lebih perhitungan anggaran memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Kemudian hipotesis, yang pertama diduga terdapat pengaruh secara parsial antara dana perimbangan terhadap belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Yang kedua, diduga terdapat pengaruh secara parsial antara sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, diduga terdapat pengaruh secara simultan antara dana perimbangan dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Kemudian sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dari ketiga variabel yang digunakan, yaitu dana perimbangan, sisa lebih perhitungan anggaran, dan belanja daerah, periode tahun 2012 sampai dengan 2019 atau selama 8 tahun. Kemudian jenis penelitian dan jenis data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian survei dengan tingkat eksplanasi adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data berupa dokumen laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Kemudian yang terakhir, metode analisis. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan rencana metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan alasan bahwa penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan mempengaruhi satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara belanja daerah sebagai variabel dependen dengan dana perimbangan dan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai variabel independen. Cukup sekian penyampaian usulan penelitian satu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.